Lấy bàn tay nào pulang ko lamo. Lấy ganteng awak amai. Hah? Lấy ganteng. Berapa nilainya? Hah? 100 tinggi mana? Hah? Kalau 50 rendah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke Tanjung Alam rami balainyo pasabaso. Sia na menjawab salam, gitu doakan masuk surga ya, Mai. Kalau tidak menjawab salam apa jadi biko? Neraka kare wana ibu kaji yo neraka orang. Indah menjawab salam semua neraka yo orang. Kare ana kaji ibu. Kalau tidak menjawab salam anak no bertambah 5 dah. Lah ya mu 5 le anak. Ci senata lo mangga bahir 5 lo ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'dah. Yang kami muliakan segenap para alim ulama, seluruh tokoh masyarakat, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, nan al-ahbabini jo alun basunat, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ba mai, ba ka ba mai. Lai lama je buat jerami. Lai lama je buat jerami. Itulah. Yang penting kau akrab ya Maya. Siapa tahu bisa diundang lo dia kali kemari. Mengaji ya sebentar Maya. Ya. Bulian aku? Bulian. Jangan seroman di tempat yang lain awak dilarang lo ceramah. Mengaji sawanta kok mamai pahalonyo julu suka fi majlisil ilmi sa'atan. Engkau mengaji sabanta. Kalau bahasa awak mengaji kau apa mamai? Wirid. Ya. Mendanga ceramah. Apa le bahasanya? Apa le Pak bahasanya, Pak? Tauziah. Orang yang mendengarkan ceramah, tauziah, wirid itu akan mendapatkan pahala 15 pahala. Para mamai? 5. Yang pertama pahala duduk. Julu suka engkau duduk di majelis ilmi 7 menit. Jadi awak ceramah 7 menit namanya. Kalau lewat 7 menit, banyak na kalau mamai biko. Ya Pak. Duduknya kamu di majelis ilmu hanya 7 menit. Pahalanya sama seperti antusalliya alfa rak'atin mutatawwa'in. Nah itu artinya itu apa tuh? Nggak tahu. Orang Singapura aja dia cadia, masa nggak tahu itu artinya. Bagara-gara memang. Ya. Duduknya kita di majelis ilmu ini 7 menit, pahalanya seperti engkau sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Alah itu, mana tua? Alah pernah sampai yang 1000 rakaat, mana tua? Sehari sampai yang 1000 rakaat, alah pernah?
Sampai yang tarawih nak nampak semua milah imamnya kadang-kadang aku imam lama mana cak sembahyang di surau bawah saja. Kadang-kadang begitu. Jadi kalau Kang Amuh dapat pahala seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat, maka bentuklah tauziah, bentuklah pengajian, bentuklah taklim. Kok ini malam ada pengajian, besok malam ada enggak Mame? Ada mana tuh besok? Enggak ada. Kalau enggak ada ibu-ibu, ada tuh buat lah cara undang lah ustaz besok gitu bu. Yo, semua ibu tuh. Hah? Alaman lah ilmu, jangan nangan-nangan, diamalkan ilmu. Yo, duduknya kamu di majelis ilmu, pahalanya sama seperti engkau sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua ya, pahala mancalia ustad. Lain nampak dia yang itu di pojok itu lain nampak ustad. Hah? Ada lo pahala mancalia ustad tuh. Jadi ibu kalau di rumah sih kau menangga pengajian taranga suara orang ndak dapat pahala. Pahala nang kanu, nang ketujuh kau sebenarnya. Pahala mencalia ustad. Tagak lah sebentar lah bu yo. Bu, selfie lah sekitar ya bu. Ya lah bu. Galak-galak salah malam-malam kawan susah cara mas serius bu. Ya. Sekali lo kepada yulu. Ayo. Bisa undang lah ya bu. Bisa undang lah ya bu. Nggak usah bu memikiran amplopnya, penting isinya bu. Bu ya. Wa nazruka ila wajil alim. Tuh. Engkau lihat siapa yang berceramah. Ibu dah tahu kau nama wak siapa bu? Tidak tahu lah ibu roh. La ilah. Nak ke mana lah bu? Bakar-kara cerita kau. Anamu ambo kau Safrijal bu. Tinggal di Gurunau Sirurai. Kalau ibu kamu mengundang ambo itu nomor teleponnya 082 baleh 9703 9196 sampai tolong dicatat bu, besok keluar ditanya oleh wali negari itu. Biko lah dulu saja. Serius kan ibu? Alah kamu lah sampai 7 minit kau lah ibu yo. Oh jam capek tuh. Ada marah jam kalau bisa berhenti jam. Capek jam gue ya. Wah, lah 8:30 benar ya? Iya ada tuh jam 9 hari itu. Oh baterai itu. Oh iya. Kencang banget. Gigi sampai kali jamnya tuh. Wa nazruka ila wajlil alim. Engkau lihat siapa orangnya yang berceramah. Tuh. Pahala melihat itu sama seperti engkau antasaddaqta bi alfi farasin fi sabilillah. Sama saja engkau bersedekah sebanyak 1000 kuda di jalan Allah. Zaman Rasulullah itu ada tua kendaraan paling mahal namanya kuda. Ya bu, kalau kini kendaraan paling mahal itu mungkin baby band. Setelah baby band ada lo kendaraan paling mahal Lamborghini. Berarti di zaman Rasulullah ada namanya kuda band. Itu kendaraan paling mahal. Kalau kita melihat ustadz yang berceramah, pahalanya sebesar orang bersedekah sebanyak 1000 ekor kuda di jalan Allah. Kalau seandainya Rasulullah hidup ke di daerah mana namanya bu? Tanjung Galuang. Apa? Ayo itulah salah loh. Tanjung Gadang ya. Kalau seandainya Rasulullah hidup di zaman kini, maka Rasulullah sabdanya berbeda. Wa nazruka ila wajhil alim khairun
min anta sodakta bi alfi Lamborghini fi sabilillah. Kalau seandainya engkau lihat ustadz yang berceramah, pahalanya sebesar engkau bersedekah sebanyak 1000 mobil mewah yang bernama Lamborghini. Ah, ibu, kalau kamu beli Lamborghini, baunya lah banyak di pasar-pasar gini. Beli bau sen dulu, bu. Itu harganya 20 miliar. Nah, itu bali itu, bu. Bau sen dulu bali, bu. Apa? Metong itu tuh 5 miliar tuh barang nol nih, bu ya. 20 miliar tuh di balinya tuh. Itulah bu, orang yang mendengarkan ceramah, orang yang membentuk ceramah akan mendapatkan pahala 15 pahala. Makanya ibu-ibu ini inisiatif bentuk acara, nanti nuzul Quran, panggil ustadz, ceramah 5 menit, ceramah 7 menit. Gak usah ustadz yang kondang-kondang. Kayak saya aja lah diundang gitu bu. Ya bu, iya. Dah kayak sikon yang mana tuh ya. Ke bawah gurang lah sampai ke. Malam ko ke mengaji sewanta bu, aduh buka surah Yasin dah bu. Buka surah Yasin itu bu supaya jaleh lo kaji segete itu di dalam surah Yasin ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman inna ashabal jannah sesungguhnya orang-orang yang masuk ke dalam surga mereka sibuk dengan kegembiraan. Walahum azwajum mutahharah, di dalam surga tersebut masing-masing akan mendapatkan istri-istri dan suami-suami, paling sedikit 500 orang suami. Saya nggak muah tuh bu. Kade pangagon Ustad 500 laki kau. Iya salah payah ya. Apa payah nih bu? Aduh laki bu. Apa payah no? Nggak bisa deh kabe. Para penduduk surga itu bu, ya Allah, mereka bergembira, senang setiap hari, tanpa ada kesusahan, tanpa ada penderitaan. Kata Rasulullah, walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka di sana disediakan istri-istri yang selalu perawan. Istrinya selalu perawan. Berapa istrinya di sana Pak Ustadz? Dijelaskan oleh Rasulullah. Minimal orang Islam yang masuk ke dalam surga yang hanya sekedar sholat, hanya sekedar puasa, tidak tahajud, tidak taraweh, itu akan mendapatkan nanti fasilitas dunia beserta isinya plus 500 orang bidadari yang multifungsi. Multifungsi itu sebagai istri boleh, sebagai messenger no problem, sebagai pembantu memang tugasnya apapun dia, apapun bentuknya, bidadari-bidadari itu sudah di-setel oleh Allah sebagai makhluk, sebagai wanita yang tubuhnya, raganya, jasadnya anytime already standby 24 hours is nothing impossible in paradise. Lain ngerti itu bu. Alah apa ke Inggris bu. Bidadari-bidadari itu sudah di-setel oleh Allah. Tubuhnya, badannya, raganya setiap saat rela untuk meladeni ahli surga. Bu, bidadari itu kalau menampakkan senyum ke alam dunia,
Ini perbandingan antara laki-laki dengan wanita itu sebenarnya sama. Tapi Rasulullah dan juga Allah dalam Al-Quran sering menyebut khitabnya tujuan kepada laki-laki. Sebenarnya sama. Kalau seandainya bapak-bapak dapat 500 bidadari, ibu-ibu dapat juga 500 suami nantinya. Sama Bu semua Bu. Tidak dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidadari itu kata Rasulullah cantiknya sungguh amat sangat luar biasa. Mukanya oval. Wajahnya kuning kemerah-merahan bagaikan tomat mengkel. Ya Allah. Lah lihat tuh mai, tomat mengkel apa bantuannya. Alisnya ini hitam, bak samut rang-rang berbaris. Senyumnya menggairahkan dan menyenangkan. Kata Rasulullah, andai kata bidadari itu diberikan izin oleh Allah untuk tersenyum ke Sungai Pua, maka dunia ini, bukan saja Indonesia, dunia, benua Asia, benua Afrika, benua Amerika akan terang benderang dengan senyumnya bidadari. Itu baru senyumnya dengan bidadari. Baca semun jemaah aku baca caranya. Kalau senyum lewat semun itu tuh. Ya Pak. Kalau Pak tersenyum ban orang Pak. Hah? Ya Allah. Kalaulah mangko cerita Rasulullah itu Bu, lain enggak kamu masuk surga? Hah? Bapak le mau masuk surga Pak? Karela kecil sikit Pak lain mau masuk surga Pak. Teranga di malaikat kok diamin kok Pak. Kalau Pak nak ngamu kok kacau. Le mau masuk surga Pak? Kalau apa-apa kok sesadono masuk surga. Ya Pak. Kalau ibu-ibu kok sesadonya masuk surga, cuman wajah-wajah semaniko ndak ada di surga. Wajah-wajah yang nilai 8,5 kok ndak ada surga. Yo, nang gawe-gawe ndak ada surga. Yo. Iku badan ibuku kumanya casing, pembungkuh. Yo. Biku kalau masuk ke dalam tanah di alam kubur diganti oleh Allah dengan casing yang sangat kuat menghadapi sampai terjadinya kiamat. Jadi ko badan aku, tangan go dari toge asalnya. Dari ikan. Ikan dari mana? Kemudian padi dari tanah. Nanti setelah kita meninggal dunia semua dimasukkan ke dalam tanah. Tapi mesinnya diambil Bu. Mesinnya ini diambil, nanti ditaruh di alam barzah, diganti dengan casing yang baru atau jasad yang baru. Itu umurnya sekitar 33 tahun dan yang perempuan sekitar 17 tahun. Lagi gagah-gagahnya, lagi cantik-cantiknya. Saya ke ngamuh tuh. Di alam kubur selama masuk surga makanya doa wa atau ada Bu, apa namanya doa Bu? Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburannya amakku itu ya Allah kuburan ande, kuburan nenek ya Allah seperti taman daripada tamannya surga. Jadi nanti kita kalau sudah meninggal dunia akan masuk ke alam kubur, di sana kita akan berada di alam surga. Itu surganya alam barzah. Lain ngerti itu meh kaji. Hah? 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 Ya kan? Iku mamai kayak du salamon kok indah. Hah? Mungkin biswa gue mamai gue kada daftar oleh
dibawa nolo di malaikat Israel. Ya Bu. Kapatang Bu selalu nawak pulang Bu. Batamu jo Kiai Haji Munahar Mukhtar, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang merancang acara agar Anies Baswedan ini bertemu dengan para ustadz dan ulama. Jadi Anies Baswedan itu jiwanya, ruhnya, bahkan semangatnya bisa seperti sekarang, itu yang membentuk adalah perkumpulan para ulama-ulama di Jakarta. Dan itu yang berjasa membentuk adalah Kiai Haji Munahar Mukhtar. Umurnya sekitar 56 tahun. Kakak kelas saya hanya 3 tahun. Tapi saya kaget tadi pagi. Jam 2 tadi. Tahu nggak ketua MUI meninggal dunia? Nggak tahu dong. Kabar dari kawan-kawan sembuh. Tahu nggak ketua MUI meninggal dunia? Nggak tahu. Ketua MUI nama? Ketua MUI DKI. Siapa mono? Munahar Mukhtar. Nang kabana lagu Munahar Mukhtar. Masalahnya Pak, sebelum bawa pulang kampung, batamu jo Munahar Mukhtar itu. Ngecek, ngobrol jo kedua kan. Ternyata setelah dilihat di Google, dicari batanya katanya itu, ternyata betul Bu. Yang meninggal itu adalah Kiai Haji Munahar Mukhtar. Orang yang merancang pertemuan antara Anies Baswedan dengan para ulama-ulama yang membuat karakter dan jiwa Anies seperti sekarang ini. Kalau dulu ibu-ibu maaf Bu, Anies Baswedan tuh bantu-bantu Madatu, itulah kini Madatu. Indah anu bananya. Madatu nama kalah. Kalau sakit. Ya Bu, Anies Baswedan itu berkompetisi dengan Ahok, dengan Agus Harimukti. Iya Pak, PT. Ya kan ya? Yang akan dijagokan menjadi gubernur DKI di kala itu adalah Agus, anak seorang mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi Agus kalah. Dan Anies itu kayak orangnya kelemer-kelemer lah gitu. Maaf aja Bu, saya itu udah ketemu dengan Anies Baswedan Bu. Bahkan saya ketika dia datang ke Pulau Gebang itu saya yang jadi imamnya. Ya Allah, gue kenapa punya gubernur kayak begini? Gitu. Cuman karena dia itu pro-Islam. Dia itu dekat dengan ulama, dekat dengan para abaib, sehingga dia jiwanya dan mentalnya seperti sekarang, dan hampir seluruh Indonesia menginginkan agar Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia tahun 2024. Ibu-ibu boleh memilih Anies Bikoko? Siapa ibu pilih Bikoko? Kalau ibu pilih Anies Baswedan, awak bagamu lama Bu. Sambayang nak diganggu-ganggu roh, insya Allah. Ya Pak? Yo. Kini dipilih tuh. Sambayang saya diganggu. Di Jakarta itu betul liwana tuh Bu. Tidak ada sholat Jumat. Ya Allah, aduh lo pemimpin negara nama larang orang sembahyang lo. Keragunan orang dibully hanya, ke mall-mall orang dibully hanya, sembahyang dilarangnya. Biko ibu kok kalau disiko kok pemimpinnya kelas lain Anies Bu, jangan diharap Bu. Akan dimasukkan dengan cara-cara politik yang sangat halus sehingga ibu meninggalkan agama Islam. Bisa enggak ibu pindah agama Biko? Kini ibu bisa mengecek indah Bu. Orang Cianjur Bu, barak kuatnya imannya tuh Bu. Apanya kiai, kakeknya kiai. Tapi karena sistem politik yang membolehkan orang menyebarkan agama di Cianjur, satu kampung semuanya masuk ke dalam agama Kristen. Kalau ibu sih kok masih aman kok Bu, beragama Bu. Kalau di Jakarta susah ibu beragama Bu. Ibu, ya, makanya ibu nggak usah ke Jakarta ibu. Ya.
Semua itu akan menentukan. Semua itu akan menentukan. Untuk itu ibu-ibu, mudah-mudahan nanti suatu saat kita akan mempunyai pemimpin yang membela agama. Yang membantu agama. Seperti Soeharto itu membantu agama di mana-mana, dibuat masjid dengan nama Amal Bakti Muslim Pancasila. Seperti Susilo Bambang Yudhoyono, ya Allah, yang dia itu dekat dan akrab dengan alim ulama. Namun setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berangkat, presiden sekarang ini kanan kirinya banyakkan PKI, kanan kirinya banyakkan orang non muslim. Akhirnya ulama-ulama, ustadz-ustadz banyak yang ditangkap. Dan bahkan mereka menjadikan musuh ustadz-ustadz itu sebagai musuh. Jadi tahun 2024 ini supaya kita aman beragama, dari sekarang masing-masing kita memproklamirkan dan berusaha agar supaya memilih Anies Rashid Baswedan. Ya Bu? Yuk. Lah Pak Ustadz tuh kampanye di Musaji. Karena politik itu sangat penting dan perlu. Kalau orang Belanda mengecek ke Bu, umat Islam itu tidak usah berpolitik. PKI juga bilang umat Islam nggak usah berpolitik. Bahkan sekarang undang-undang di rumah ibadah tidak boleh berpolitik. Kalau umat Islam dilarang berpolitik, Bu, maka ibu tidak usah membaca surah Al-Ikhlas. Lai apa tu mai? Oi, takkan tuan mai? Hah? Dah lah lo malam. Iya. Surah Al-Ikhlas itu ayat politik. Kalau seandainya orang Islam tidak boleh berbicara politik, hapus surah Al-Ikhlas. Coba ya, dibaca surah Al-Ikhlas itu ya. Qul wallahu ahad. Katakanlah olehmu, wahai manusia, Allah itu Tuhan. Yang Tuhan itu aku, kata Allah. Bukan Nabi Isa, bukan Tuhan. Siddhartha Gautama bukan Tuhan. Yang Tuhan itu aku. Ini deklarasi politik. Kamu tidak boleh bertuhan selain pada aku. Ini politik, Bu, politiknya Allah. Agar orang di alam dunia ini tidak memilih Tuhan, hantu-hantu yang ada di alam dunia. Banyak ada Tuhan di alam dunia, Bu. Kalau di zaman Rasulullah namanya Tuhannya Latta, Uzza, Manna. Kemudian di zamannya Nabi Isa, setelah Nabi Isa meninggal dunia, diangkat Nabi Isa menjadi Tuhan, menjadi Tuhan Yesus Kristus. Nah itu Tuhan itu tidak benar, kata Allah. Yang benar Tuhan, yang sesungguhnya Tuhan adalah aku, Allah Rabbul Alamin. Ini ayat politik. Ya, main-main ngerti itu. Toko ustadz bicara-bicara politik Musaji itu. Supaya awak aku bisa aman, Bu, beragama, Bu. Saya sudah berpengalaman, Bu, di Jakarta. Ya Allah, ya Rabb. Begitu susahnya kita beragama di Jakarta. Ustadz mau ceramah. Dibuatlah pasal tentang pencemaran nama baik. Jadi kalau ustadz berkata begini, hai pemimpin-pemimpin Indonesia, jangan engkau seperti Fir'aun. Nah itu Bu kena pasal. Akan diceramahin Ustaz ya Bu. Yang mana itu? Jangan engkau seperti Fir'aun. Itu kena pasal pencemaran nama baik. Ya Allah ya Allah. Akan diceramahin. Jadinya kalau naik ada di kok dibuat nasi pasal-pasal nangka menyusahan umat Islam. Tugas anggota DPR dan MPR itu membuat undang-undang, merubah undang-undang. Inilah banyak dirubahnya undang-undang, Bu. Dulu presiden, wakil presiden harus orang Islam dan orang Indonesia asli. Sekarang orang Islamnya dihapus, orang Indonesianya dihapus.
Jadi orang Cina bisa jadi presiden, orang Thailand bisa jadi presiden sekarang ini. Karena yang membuat undang-undang itu bukan orang Islam, tapi tugasnya membuat undang-undang. Kalau ada sumur di ladang, Ibu, bolehlah daku menumpang mandi. Kalau ada jemaah yang berambut panjang, sudilah kiranya untuk aku jadikan istri. Ya Allah, ya Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata Ustadz Safrizal yang salah, mohon madatua jangan dilaporkan ke wali nagari. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh, dari anak aman lah itu madatua.